Pada asana. Penganjali. Swastiastu. Ya, silakan duduk. Oke, selamat siang. Siang, luar biasa. Oke, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Iya, tapi ada 2 bangku kosong yang tidak ada orangnya. Kemana itu? Olive sakit sama Agus Sugiarta sakit. Olive sakit. Ya, Dan Agus Agus Sugiarta. Sugiarta sakit. Oke, yang lain jaga kesehatan ya. Salah satu cara menjaga kesehatan gimana? Ya, Diana. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Sekarang cek coba kelasmu udah bersih belum? Sampahnya, yang ada sampah dicek. Tidak ada. Sudah bersih? Sudah rapi? Iya, bagus. Kalau sudah bersih dan rapi kan enak belajar ya? Nyaman belajar? Nyaman. Oke. Next. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya, supaya kegiatan pembelajaran kita lancar dan apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan mudah. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, ayo Mas, silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ayo Mas, silakan kembali ke tempatnya. Iya. Sudah siap belajar? Yakin? Itu Aditya masih kurang yakin dia mukanya. Ya Aditya ya. Kenapa Aditya? Enggak kenapa? Iya. Oke, sebelum kita mulai, karena saya lihat Aditya, kemudian Dika itu masih kurang fokus ya. Jadi kita tes dulu kesiapan belajarnya dengan mengadakan sedikit ice breaking. Nah, ice breakingnya ini tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah pernah saya ajarkan? Sudah. Masih ingat? Masih. Oke, kita tes sama dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Iya, tepuk 5. Oke. Sudah siap berarti semua? Sudah. Sudah siap benar? Oke, sudah. Konsentrasi. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, 5 kali tepuk 5. Iya, tepuk pramuka. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata fokus semua ya. Walaupun tadi saya sempat lihat Aditya, Dika sedikit murung gitu mukanya, ternyata tetap fokus dia di hari ini. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini masih tentang bangun ruang balok ya Nana ya. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas jenis-jenis bangun ruang, kemudian unsur-unsurnya. Sekarang kita akan lebih detail ke bangun ruang balok, terutama luas permukaan. Ya, Nana ya. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk bisa memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kamu bisa memecahkan konteks-konteks yang terkait dengan luas permukaan balok itu sendiri. Bisa dipahami? Oke. Adapun aktivitas yang akan kita lakukan pada siang hari ini adalah dengan pembelajaran diskusi kelompok. Nanti saya akan kasih lembar kerja untuk kalian diskusi dan kalian akan melakukan presentasi dari hasil diskusinya. Alat dan bahan sudah dibawa? Sudah. Oke, bagus. Next. Saya akan melakukan beberapa asesmen anak-anak. Yang pertama itu ada asesmen formatif ya, yang berisi penilaian sikap, bagaimana kalian berkolaborasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana kalian nanti menunjukkan hasil diskusi. Jadi itu saya akan lihat dan nilai sebagai penilaian keterampilan.
Selanjutnya ada kuis di akhir pembelajaran. Jadi semua sudah bawa HP? Sudah. Iya. Selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran saya nilai, di akhir sesi materi bangun ruang, kita akan melaksanakan penilaian harian. Yaitu semua bangun ruang saya tes pemahamannya. Nah, di setiap pembelajaran juga akan saya lakukan refleksi. Ya, anak-anak ya? Sudah? Oke, sebelum kita belajar, pertemuan sebelumnya sudah kita buat keyakinan kelas. Masih diingat ya? Oke, ini beberapa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa kita review dulu. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapian. Sudah tadi ya? Sudah. Semoga selalu bersih ya. Kemudian kita harus saling menghormati. Nanti ada saya, ada temanmu yang presentasi. Saya harapkan kalian mendengarkan dengan baik dulu. Kemudian ada perbedaan pendapat, itu tolong dihormati juga ya. Selanjutnya angkat tangan sebelum bicara. Lalu bersikap baik dan jujur, aktif dalam aktivitas kolaborasi dan pantang menyerah. Saya mau mengingatkan lagi beberapa kegiatan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita sudah belajar jenis-jenis, kemudian unsur bangun ruang. Nah, siapa yang bisa menjelaskan unsur-unsur pada bangun ruang balok? Iya, Aldi. Aldi, silakan bisa maju ke depan. Ya, kalau bisa menggunakan ini ya Aldi ya. Alat peraga yang kita punya. Ya. Boleh titip? Ya, bisa dimulai. Di sini saya akan menjelaskan 3 ciri-ciri balok. Yang pertama, ada sudut. Nah, balok memiliki 8 sudut. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudut adalah ujung-ujung dari balok dan memiliki 12 rusuk. Rusuk adalah tiang-tiang yang membuat bentuk balok tersebut dan memiliki 6 sisi. Sisi pertama, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Aldi. Ya, silakan. Contoh-contoh lain bisa kita cermati di video yang akan saya tampilkan. Mohon disimak dulu ya. Bentuk benda di sekitar kamu. Coba teman-teman perhatikan. Belajar seperti kotak pensil, lalu di dalam kotak pensil ada penghapus, kubus dan balok. Kubus dan balok tidak asing bukan? Tapi apa ya? Kemudian, bayangkan ketika ayahmu atau seorang tukang yang sedang memasang keramik pada kolam renang. Bagaimana ya cara menentukan banyak keramik yang dibutuhkan agar tidak kelebihan atau kekurangan saat membelinya? Dan berapa banyak sih biaya yang dibutuhkan untuk membeli keramik tersebut? Maka kamu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mempelajari tentang luas permukaan, balok, dan kubus. Sangat menarik bukan? Oke. Itu dia tadi beberapa contoh lain ya, penerapan dari materi kita hari ini. Nah, tadi disebutkan juga bahwa kita bisa menggunakan konsep balok untuk menghitung kertas yang akan digunakan membungkus kado. Lalu menghitung banyak keramik ya yang akan digunakan untuk menutupi permukaan kolam. Sekarang kalian bayangkan menjadi seorang manajer perusahaan. Ya. Di mana di perusahaan tersebut kalian diminta oleh atasan atau bosmu ya untuk merancang desain kemasan yang berbentuk balok. Nah, dalam kalian mendesain kemasan ini, tentunya ukuran kemasan menjadi hal yang penting. Ya. Apalagi bagi seorang manajer, itu akan perlu memperhatikan pertama efisiensi biaya. Kemudian bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu meminimalkan pemborosan. Lalu bagaimana nanti kemasan yang kita desain itu berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Nah, itu akan menjadi poin penting ketika kamu menjadi manajer. Nah, dari narasi tadi, siapa yang bisa mengidentifikasi masalah apa sih yang mungkin muncul ketika kamu menjadi manajer di perusahaan tadi? Coba dibuatkan rumusan pertanyaan. Siapa yang bisa? Bisa angkat tangan? Oke, Panji.
Ya, bisa dimulai Panji. Berapa banyak kertas yang dibutuhkan untuk membuat desain produk yang kita inginkan? Oke, terima kasih Panji. Silahkan duduk. Jadi dari Panji memunculkan masalah bahwa sebagai manajer kita perlu tahu ya berapa banyak kertas yang akan digunakan untuk membuat desainnya. Oke, benar sekali. Terus ada masalah lain nggak selain pertanyaan Panji? Oke, Loka. Gimana sih cara untuk menentukan kertas yang akan digunakan? Bagaimana cara menentukan Kertas. banyak kertas yang akan digunakan? Oke, benar sekali. Loka, benar sekali pertanyaannya ya. Tadi kan Panji berapa banyak sih kertasnya? Kan begitu pertanyaan si Panji. Kemudian Loka menambahkan cara menentukan banyak kertasnya gimana caranya itu? Kan gitu ya. Oke, bagus sekali. Ada lagi nggak masalah yang mungkin muncul dari narasi ini? Iya, oke Aira. Konsep apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, silahkan duduk. Bagus sekali pertanyaannya. Konsep apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah kita tadi ya? Masalahmu sebagai seorang manajer itu konsep apa yang akan kita pakai menyelesaikan? Ya, bagus sekali. Siapa yang punya pertanyaan lain? Iya, Odi. Kira-kira berapa biaya yang diperlukan Kira-kira berapa biaya yang diperlukan untuk untuk membeli seluruh kertas? membeli seluruh kertasnya? Oke, bagus. Silahkan duduk, Odi. Untuk menjawab masalah tadi, kita akan melakukan pembelajaran kolaboratif dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok kali ini anggotanya kan sudah kita tentukan ya di pertemuan sebelumnya berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan. Masih ingat nggak anggota kelompoknya? Masih? Oke, silahkan duduk dulu bersama anggota kelompok. Sudah. Jadi di sini saya akan membagikan satu kelompok, satu LKPD untuk didiskusikan. Silakan dioper dulu, Nak. Jadi di sini sudah ada instruksi lengkap. Kalian saya minta mencermati dulu panduannya. Ketika sudah mencermati panduan, baru kalian bekerja dengan kelompok masing-masing. Ya, apa yang kalian buat di Manila? Nah, yang kalian buat adalah jawaban dari lembar kerja ini. Jadi lembar kerja ini hanya sebagai panduan, jawabannya kalian buat di kertas Manila bersama dengan anggota kelompok. Nah, selama diskusi kelompok, saya harap kalian sudah membagi peran ya. Jadi siapa nanti yang akan menjawab bagian A, bagian B, kemudian siapa yang akan presentasi, itu saya harap kalian sudah membagi peran juga. Sudah paham belum tugasnya? Sudah. Ada pertanyaan dulu? Sudah. Tidak ada? Tidak. Oke, berarti sudah paham? Sudah. Iya. Nah, untuk membantu kalian dalam mengerjakan masing-masing LKPD itu ya, kalian bisa menggunakan beberapa buku yang kalian bawa. Contohnya ini, buku ini bawah? Iya, ini bisa kalian cari materinya di sini dibaca-baca. Buku paket Kemdikbudnya juga boleh dipakai. Misalnya kalian kurang ya dengan informasi di sana, kalian bisa melihat beberapa referensi materi lainnya. Nah ini ya, jadi saya sudah sediakan beberapa artikel dan video yang juga bisa kalian lakukan literasi di sana. Sudah paham? Oke, sudah. Sekarang kalian bisa mengerjakan setiap instruksi yang ada di LKPD. Sekarang boleh bekerja anak-anak. Silakan disiapkan kertas manilanya. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Saya kasih batas waktu kurang lebih 20 menit ya. Saya kasih batas waktu kurang lebih 20 menit untuk menyelesaikan pekerjaan ini bersama kelompoknya. Ya, boleh lakukan scan barcode di depan ya kalau merasa ada informasi yang perlu ditambah. Ya? Gimana? Saya ini tuh sebenarnya Bu Elsa masih kurang paham untuk yang
Menghitung ini. Ya, menghitung. Nah, jadi kamu harus cari dulu luas minimal kertasnya. Tapi gampang kalau nulis. Ya, bebas dikreasikan ya sesuai dengan kelompokmu maunya seperti apa. Ingat diisi identitasnya. Sudah diisi? Belum? No, di sini. Ya. Di belakang aja taruh identitasnya biar tidak mengganggu informasi di depannya ya. Sini kan ada nih panduannya. Nah, tadi kan di sini dari lembar pertama ini ya. Tadi kita sudah membuat rumusan pertanyaan kan, Odi? Iya. Itu kamu tulis juga di sini. Oh, ternyata masalahnya apa? Masalah 1 2 3 4. Kemudian cara menyelesaikan masalahnya. Kamu buka ini. Kan ini kan langkahnya pertama. Kamu membuka. Ya. Kalau gitu boleh dibuka itu Saras lembarnya. Nah, itu dibagi siapa yang menjawab. Bagian A, bagian B. Nah, jadi tidak ada yang berdiam. Gimana Dian? Nanti pas presentasi harus perkenalannya itu pakai nama panjang atau nama pendek? Pas presentasi perkenalannya pakai namamu yang asli. Boleh panjang, boleh pendek. Yang penting saya tahu namamu gitu. Ya. Itu harus hati-hati dalam konversi. Ya, berapa kalau sentimeter persegi ke meter persegi itu turun atau naik tangga konversinya? Naik. Naik. Oke, naik jadi dibagi berapa nanti hasilmu? Dibagi 10.000. Dibagi 10.000, betul. Silakan diproses itu ya. Rumusnya sama? Ya, oke. Silakan ditulis. Ini apa, Bu? Oh, oke, jawaban. Nah, di sini apa, Ibu? Di sini sudah dijawab. Sini space untuk menjawab apa? Yang kayak gini. Nah, coba dibagi tugasnya. Nah, coba ditulis di sini jawaban yang mana itu di sana. Jadi biar nggak nunggu ya. Jadi semuanya bisa mengisi. Pertanyaan kedua itu adalah organisasimu mana? Visualisasi sudah. Kemudian pertanyaan ketiga adalah benda yang kongruen, mana dia? Ini nih berapa bidang yang kongruen? Ini Bu, jawabannya di mana? Ini pegang Odi, kalau sudah ya nggak bingung. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mana Odi? Ini taruh di sana Odi. Enggak ini. Bidang yang kongruen, kemudian ini dia temannya nih. Siapa namanya nih? Yumas. Ya ini temannya. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah. Yo, sisanya dipercepat. Oke, siap-siap untuk membagi tugas. Siapa yang presentasi? Dika? Kita akan mempresentasikan hasil diskusi sekarang ya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Anggota yang akan mempresentasikan. Ya, yang lain tolong diperhatikan teman yang menjelaskan ya. Oh ya, sorry Kaila. Ya. Oke, bisa dimulai? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Ode absen 4 sebagai koor dan teman saya. Saya Niko Madani Putri, absen 22 dan teman saya. Saya Sultan Kaila Putri, absen 18. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh dia. Jadi ini adalah visualisasi dari kelompok kami dan darinya. Dan dari visualisasi ini yang memiliki 4 persegi panjang 1, 2, 3, dan 4. Dan ini adalah persegi dari visualisasi dari kelompok kami. Ada yaitu bidang kanan yaitu L kali T dan bidang kanan itu bidang kiri L kali T juga. Jadi presentasi selanjutnya akan dibahas oleh Odi. Rumusnya dan kami proses. Kami mendapatkan hasil yaitu Rp7.680 yang kami
bulatkan menjadi Rp7.800. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada tanggapan? Gimana yang lain? Ada yang menanggapi? Oke, rumus luas permukaan yang diperoleh sama nggak dengan yang kalian dapat? Sama. Berarti langkah-langkahnya sama dengan rumus yang didapat juga sama. Luas permukaan balok 2 kali PL tambah PT tambah LT. Sama semua ya? Oke. Karena tidak ada yang menanggapi, semua sudah jelas berarti? Sudah. Oke, kasih tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, silakan ditutup kelompok 1. Tutup dulu. Sekian dari presentasi kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, saya mau lagi satu kelompok. Coba kelompok 2. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasilnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Diana, absen 13 sebagai koordinator kelompok dengan teman saya. Saya Agustian, absen 7 sebagai anggota kelompok. Saya Nirmala, absen 12 sebagai anggota kelompok. Baik, di sini kami menggunakan produk jajan selamat dan akan menghitung luas minimal dan juga biaya yang dikeluarkan. Di sini kami menggunakan rumus luas permukaan yang sama seperti kelompok 1, sehingga kami dapat mengukur luas permukaannya dengan panjang 21 cm, lebar 4 cm dengan tinggi 8 cm. Dan jumlah produksi yang kami tuju yaitu 1000 kemasan, sehingga kami mendapatkan hasil 1.136.000. 1 juta. Oke. Silakan. Gimana? Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau mengkritik? Oke, ada yang ingin menanggapi ini dari kelompok 3 ya, Saras ya? Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini saya Sarah sebagai perwakilan kelompok 3 ingin sedikit menanggapi. Untuk proses yang dilakukan Diana itu kurang dikonversikan satuannya sehingga hasil akhirnya itu membuat biayanya sangat besar. Oke, di bagian satuan berarti ya, Saras ya. Oke, kita cermati, mungkin bisa diangkat lebih tinggi. Iya. Ternyata di sini dia masih pakai satuan sentimeter untuk luas. Benar apa salah? Salah. Harusnya luas satuannya apa? Sentimeter persegi. Nah, itu kelirunya di kelompok 2 sehingga akan membuat hasilnya itu salah di hasil akhir ya kan. Biayanya jadi bengkak ya. Karena salah hitungan. Oke, mungkin itu menjadi bahan koreksi bagi kelompok 2. Silakan kelompok 2, gimana tanggapannya? Baik Saras, terima kasih atas kritiknya. Mungkin lain kali kami akan lebih teliti dalam menggunakan satuan sehingga hasilnya tidak salah. Oke. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, setiap kelompok ternyata punya kreativitasnya sendiri dan tadi ada koreksi juga untuk kelompok 2. Nah, pesan saya kalian harus hati-hati ya melakukan itu hitungan dan satuan itu penting untuk dicermati juga. Jadi jangan menghitungnya saja, satuannya jangan dilupakan. Karena mengkonversi satuan itu juga bisa menjadi masalah kalau kalian keliru. Paham? Ya, dari segi komunikasi di depan juga sudah ada peningkatan ya. Jadi ada peningkatan, sudah baik sekali. Dan saya harap ke depan masih dengan posisi yang ada peningkatan dalam komunikasinya. Baik, dari segian yang kalian lakukan di kelompok, apa kesimpulan pembelajaran yang kalian dapatkan? Apa kesimpulan yang bisa didapatkan dari diskusinya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Panji. Dalam membuat sesuatu yang berbentuknya balok, kita bisa menggunakan konsep luas permukaan balok. Konsep luas permukaan balok. Jadi dalam menyelesaikan
yang tadi ya, masalahmu yang tadi kita bisa menggunakan konsep luas permukaan balok katanya si Panji. Benar? Benar. Nah, anak-anak, jadi yang kalian pelajari hari ini sangat kompleks ya. Pertama dari kalian mencari luas permukaan ya, kemudian mencari luas minimal kertas dari masing-masing produk yang kalian buat sehingga bermuara pada biaya yang dikeluarkan untuk kertasnya. Oke, itu kesimpulan-kesimpulan yang semuanya sudah baik sekali kalian buat dan saya harap tidak sampai di sini aja pembelajarannya ya. Jadi bisa kalian terapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kegiatan akan kita lanjutkan dengan sedikit kuis. Silahkan kalian menyiapkan satu kertas. Jadi bukunya ditutup dulu. Bukunya ditutup dulu. Ya, silahkan disiapkan satu kertas dan juga pulpen. Isi nama, nomor, dan kelas. Berapakah luas permukaan balok yang memiliki panjang 10 cm, lebar 7 cm, dan tingginya 5 cm? Oke, waktunya habis. Silahkan, selesai. Seberapapun selesainya, dioper dulu kertasnya ke depan. Bantu saya untuk mengoper ke depan. Oke, semuanya sudah mengumpul ya. Nah, sekarang saya minta waktunya lagi sedikit. Kita isi refleksi pembelajaran. Dibuka dulu HP-nya. Dibuka juga link WhatsApp yang di grup yang saya kirim. Kalau bermasalah bisa lakukan scan yang di depan. Scan barcode yang di depan. Ya, waktu mengisinya 1 menit ya. Silahkan diisi dengan jujur sesuai pengalaman belajar yang kalian lakukan hari ini. Jadi anak-anak tadi kita sudah kuis, sekarang kita refleksi. Itu semua akan saya pakai sebagai umpan balik saya untuk memperbaiki kegiatan di pertemuan selanjutnya. Nanti saya akan lakukan penilaian dulu, analisa juga terhadap hasil refleksi kalian ya. Mohon diperhatikan dulu, saya akan kasih informasi untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai volume balok anak-anak. Jadi kalian saya minta di pertemuan selanjutnya membawa 1 buah produk lagi yang kita akan pakai untuk mengukur volumenya. Bisa teh kotak yang berbentuk balok ya tentunya, atau sesuai dengan minat kalian, terserah mau bawa yang apa ya, intinya bentuknya balok. Ada pertanyaan dulu? Ya, lakukan literasi dulu ya materi volume balok di rumah, bisa di buku, bisa di internet. Ya, sudah paham tugasnya? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Pesan saya adalah tetap belajar di rumah ya, jangan menunggu arahan dari saya saja, tapi lakukan pembelajaran mandiri juga, lakukan latihan-latihan soal, jangan pantang Betul sekali. Oke, karena tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Silahkan ayo Mas, dipimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ayu Mas, silahkan kembali ke tempat. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Sudah pas? Sudah pas? Oke, silahkan lanjutkan pembelajarannya ke materi yang baru ya dengan guru yang lainnya. Sekarang saya akhiri dengan Parama Santi, silahkan Diana. Pada asana Parama Santi. Om Santi 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 Om. Silahkan duduk. Nanti ketua kelas tolong dikumpulkan ya. Ini hasilnya ya. Selamat siang. Siang.